Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabar puasa teman-teman hari ini? Apakah lancar? Di kesempatan kali ini saya ingin share video ke teman-teman tips liburan murah ala backpacker. Pasti nggak asing semua buat teman-teman dengan kata-kata backpacker. Ya, backpacker itu identik dengan liburan murah atau liburan rendah budget, traveling secara mandiri, dan pergi menggunakan ransel atau backpack. Sebelum kita mulai tips yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channelku, mohon bantuannya untuk subscribe terlebih dahulu ya guys. Oke, langsung saja ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama yaitu mencari tiket promo. Tiket pesawat sendiri merupakan komponen terbesar dari kita liburan. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir, nggak usahlah liburan ke luar negeri, biayanya mahal, tiket pesawat mahal, semuanya serba mahal. Eits, nanti dulu, kita bisa mengakalin tiket mahal tersebut dengan mencari atau berburu promosi. Banyak kok promosi, baik itu di web maskapai ataupun aplikasi online tiket pesawat. Jadi promosinya itu biasanya berupa voucher ataupun potongan harga dari tiket pesawat. Ada juga promo berupa rute baru ataupun rute-rute tertentu itu ada promo tiket pesawat. Nah, disarankan buat teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri itu untuk membeli tiket pulang pergi. Kenapa? Karena biasanya tiket pulang pergi itu lebih murah daripada tiket one way. Kemudian agar lebih irit lagi, biasanya saya kalau ingin pergi ke luar negeri itu menggunakan maskapai LCC atau low cost carrier, istilahnya di bahasa Indonesia yaitu maskapai dengan budget murah. Biasanya maskapai ini itu tidak memberikan gratis bagasi, tapi buat teman-teman nggak usah khawatir karena kita tetap diberi jatah kabin 7-10 kilo, itu tergantung kebijakan maskapai masing-masing. Lagian kan kita mau liburan secara backpacker, jadi kita nggak perlu membawa barang-barang banyak dan liburannya membawa barang-barang yang perlu dan simpel saja. Dan juga nih, buat teman-teman yang ingin booking tiket pesawat itu disarankan untuk membooking jauh-jauh hari. Setidaknya 2 atau 3 bulan sebelum kita keberangkatan. Kenapa? Karena apabila kita booking tiket pesawat mendekatin hari H, itu akan mengakibatkan tiket pesawat itu akan naik lebih tinggi daripada harga normal. Hindari booking tiket pesawat pada saat peak season seperti liburan semester, tahun baru, Imlek, ataupun liburan-liburan lainnya. Kenapa? Karena sudah pasti mahal dan banyak orang liburan pada saat peak season. Jadi untuk mengakalinya, teman-teman cari slot ataupun keberangkatan itu di low season atau pada saat hari-hari kerja. Oke, tips yang kedua yaitu mencari penginapan murah. Buat teman-teman, untuk mencari penginapan murah itu saya sarankan menggunakan hostel atau guest house. Ini salah satu cara untuk menghemat budget teman-teman yang ingin liburan ala backpacker. Untuk hostel ataupun guest house sendiri itu biasanya memiliki tipe seperti dormitory ataupun sistem susun tumpuk. Jadi kamarnya itu sistemnya satu atas bawah, dan satu kamar biasanya terdiri atas 4, ada yang satu kamar berisi 6, 8, 10 dan seterusnya. Dan juga biasanya saya memilih hostel yang lokasinya dekat dengan tempat wisata. Kenapa? Karena apabila semakin dekat tempat wisata, itu akan menghemat pengeluaran kita. Kita bisa jalan kaki menuju ke tempat wisata. Keuntungan juga untuk kita stay di hostel. Nah, dalam satu kamar itu kan isinya biasanya ramai. Baik itu dari turis, ada yang dari Indonesia ataupun dari negara lain. Nah, di sana kita bisa bertukar informasi dan juga berkenalan. Banyak informasi yang kita dapat dari teman-teman kita ataupun teman satu kamar kita. Di situ juga bisa mengakalin kita liburan dengan murah. Mungkin bisa jadi jadwal jalan-jalan kita ini sama dengan teman satu kamar kita. Jadi kita bisa share cost
untuk pergi menuju suatu tempat wisata. Oke, langsung lanjut ke tips nomor 3. Tips nomor 3 yaitu menggunakan public transport. Nah, selama ini ketika saya jalan-jalan ke luar negeri, saya banyak menggunakan public transportasi. Baik itu seperti kalau main ke Singapura ataupun Malaysia, saya menggunakan MRT, LRT, ataupun pakai bus umum. Nah, buat teman-teman lagi apabila jalan-jalan atau traveling backpacker itu bareng temen, itu bisa juga kita menggunakan Grab dan bisa lebih hemat. Untuk transportasi umum sendiri itu biasanya menyediakan kartu seperti ini. Terbalik ya, nah kartunya seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kartu seperti ini bisa dibeli biasanya di stasiun MRT ataupun LRT, atau teman-teman juga bisa beli di bandara. Nah, kartu ini bisa di top up ataupun bisa diisi ulang, tergantung dari negara masing-masing, karena setiap kartu ini bentuknya sama, tapi di depannya ini berbeda corak-coraknya. Kenapa saya sarankan menggunakan kartu ini? Karena akan lebih menghemat perjalanan buat teman-teman semua daripada menggunakan satu kali bayar ataupun single journey. Lanjut ke tips yang nomor 4, makan di pedagang lokal ataupun 7-Eleven. Ketika liburan di luar negeri, biasanya saya makan di lokal restoran ataupun pedagang-pedagang penduduk setempat. Biasanya itu banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Kalau seperti kita main ke Bangkok ataupun ke Kuala Lumpur, itu banyak pedagang yang asli orang sana itu berjualan makanan dan harganya itu lebih murah daripada harga di restoran. Buat teman-teman apabila pergi ke negara minoritas muslim itu juga hati-hati, dikarenakan banyak juga yang nggak halal. Jadi pastikan terlebih dahulu makanan tersebut halal ataupun tidak halal. Kenapa saya juga menyarankan di 7-Eleven? Nah, ketika saya waktu itu masuk ke 7-Eleven, melihat banyak pilihan menu makanan. Selain banyak pilihan menu makanan, harganya pun jauh lebih murah lagi. Jadi kalau urutannya itu dari restoran, pedagang kaki lima yang biasanya jualan di pinggir-pinggir jalan, baru yang lebih murah lagi itu 7-Eleven. Kenapa sih 7-Eleven lebih murah? Karena makanannya makanan beku. Jadi bisa kita take away, kita oven terlebih dahulu di 7-Eleven, take away, bisa makan di rumah. Itu biasanya hampir setengah dari harga kita makan di restoran. Lanjut ke tips nomor 5, minum dan isi ulang di tap water. Kalau kita jalan-jalan backpacker, biasanya kan kita sering jalan kaki. Nah, karena sering jalan kaki, pasti sering haus. Di beberapa negara seperti Singapura itu air minum sangat mahal, mulai dari $1,5 sampai $2. Itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Untuk menyiasati ini, saya biasanya membawa botol minum kosong itu dari Indonesia. Nah, sampai sana saya mencari tap water atau tempat isi ulang minuman gratis. Biasanya itu tersedia di tempat-tempat wisata dan ada juga di tempat ibadah seperti di masjid. Kalau di Singapura itu dekat Chinatown, itu ada juga masjid namanya lupa. Di sana ada juga tempat tap water, dan juga di Garden by the Bay. Di Malaysia juga banyak juga tempat tap water. Jadi disarankan buat teman-teman untuk menghemat budget, itu isi ulang di tap water, karena budget yang kita keluarkan untuk minum itu bisa dialihkan ke tempat lain. Tips yang keenam, menukar uang asing di Indonesia. Biasanya saya sebelum berangkat ke luar negeri, saya akan menukarkan uang terlebih dahulu di money chain di Indonesia. Banyak juga money chain itu tersedia kayak seperti di mall ataupun di ruko-ruko. Biasanya di ruko-ruko itu banyak money chain juga. Kenapa saya sarankan tukarnya di Indonesia? Karena ada beberapa money chain di luar negeri itu ditakutkan teman-teman yang tidak mengetahui kurs mata uang nanti terkena scam atau penipuan. Karena pengalaman saya banyak juga money chain nakal yang suka menipu orang yang tidak tahu masalah kurs mata uang asing ataupun biasanya traveler baru. Pilihan kedua, apabila teman-teman kehabisan uang ketika liburan di luar negeri, yaitu bisa tarik tunai di ATM. Kita bisa tarik tunai di ATM yang berlogo Visa ataupun Mastercard. Nah, di beberapa ATM itu ada yang
mengenakan cas, dan ada juga ATM mungkin yang banknya sama dengan Indonesia, seperti kalau kita di Malaysia itu Simbank. Simbank itu biasanya tidak mengenakan cas tarik tunai, tetapi hanya mengenakan nilai pertukaran mata uang. Hindari menukar uang di bandara. Kenapa? Karena di bandara itu harga pertukarannya itu lebih mahal daripada di luar. Jadikan bandara menjadi opsi terakhir kita menukar uang. Atau apabila sudah tidak ada pilihan lain, kita baru menukar di bandara. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kunjungi wisata-wisata gratis. Nah, biasanya saya sebelum berangkat itu membuat list-list wisata gratis di mana-mana saja. Dan itu kan kalau kita buka ke Google, itu waktu kita klik tujuan kita itu akan nampak gambarnya, wisata-wisatanya. Nah, yang mana sih yang akan kita tuju, apakah ini berbayar ataupun gratis? Nah, kalau kita udah tahu gratis, kita buat list. Karena di banyak negara itu menyediakan tempat-tempat gratis dan tak kalah cantiknya dengan wisata-wisata yang berbayar. Seperti kalau kita ke Singapura itu ada Merlion Park, ada juga Sentosa, Garden by the Bay, itu dapat diakses gratis. Dan seperti di Malaysia itu ada Batu Caves, Petronas Twin Tower, itu juga dapat diakses dengan gratis. Jika memang kita ingin memasukin wisata-wisata yang berbayar, disarankan untuk membelinya atau bookingnya lewat online. Kenapa saya sarankan menggunakan ataupun booking online? Karena jika kita membeli tiket langsung di loket, itu harganya lebih mahal daripada kita booking online. Demikianlah info tips liburan hemat ala backpacker dari saya. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka liburan, dan selamat menonton. Dukung terus channel YouTubeku ya, agar lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.